mulai dengan kegiatan pembukaan lahan. Lahan ini sebagai demo plot kelompok untuk tempat mereka mengaplikasikan pengetahuan pertanian organik dan tempat uji coba dari pupuk yang sudah mereka hasilkan di kegiatan-kegiatan sebelumnya. Karena kontur tanah ini kemiringan di atas 35%, maka bentuk bedengnya itu harus sesuai dengan kontur tanah. Yang pertama diperhatikan adalah lebar bedengan. Lebar bedengan itu maksimal itu 1 meter. Karena kalau dia lebih, maka itu nanti akan terjadi proses pengikisan bagian-bagian bidang olah dari lahan itu. Untuk musim sekarang mulai bulan Februari sampai dengan Maret atau April itu cocoknya pada tanaman kacang-kacangan seperti boncis dan juga kacang panjang. Itu nanti menjadi tanaman utama yang akan ditanam di sini. Tetapi ada beberapa jenis tanaman lain yang bisa ditanam pada musim ini, misalnya daun bawang. Nah, itu nanti akan ditanam menjadi tanaman tepi dari lahan ini. Cebok Ori kami punya ini anggota sejumlah 25 orang. Kalau kebun contoh ini kami kerjakan, kami semuanya mengikuti prosedurnya yang kami lakukan. Kami sudah bagi jadwal itu sudah terpampang yang kita lihat bersama tadi di depan kandang. Jadwal itu pengiraman dengan mungkin dengan pemberian makanan kami. Ini lombok, ini bibit lombok, ini bibit pambox, ini bibit kol, ini bibit tomatnya. Ada 4 bibit sini. Ya, karena bibit-bibit ini cocok di daerah kami yang daerah panas, tahan kering dah. Kelompok juga ada usaha bibit seperti begini ditanam. Saya berangkat dari keluarga yang berbeda dengan kebutuhan yang berbeda, kemudian kuliah kerja di keluarga juga berbeda. Ya, kita namanya kerjasamanya, saling mengisi saja itu intinya, saling mengisi. Baik, selamat pagi Romo. Selamat pagi Romo Maxi, Romo Freddy. Kami dari kelompok Karitas Desa Naimana, Manako Jaya. Ini hari senang karena ada kunjungan dari Romo dari Jakarta dan juga dari Romo Maxi Keuskupan Atambua. Kami sebagai kelompok tani di sini merasa senang sekali karena selama ini dengan adanya kelompok Karitas itu bisa menambah pengalaman kami di sini. Dengan adanya kelompok ini kami merasa senang sekali karena bisa membantu kami untuk kelompok kedepannya. Kami bisa tahu bagaimana cara menanam yang baik. Oleh karena itu dengan kelompok Karitas ini kami senang, dan untuk ke depan kami minta kalau bisa ada lagi kelompok untuk kami. Ya, yang dimaksud tadi kelompok ini senang karena dilatih bercocok tanam yang baik. Iya, bercocok tanam yang baik. Jadi dibanding dari sebelumnya dengan pendampingan sekarang, hasilnya lebih baik atau bagaimana? Sehingga merasa lebih baik. Merasa lebih baik, maksud dari kelompok kami, pengalaman yang selama di kelompok kami, Desa Naimana, yang kami selama ini kami dapat kelompok dari pemerintahan, itu sesudah kami dapat dan tidak ada pendampingan. Oh, oke. Tapi kalau ini menyangkut Karitas ini, selama kami sudah dapat kelompok dari awal dan sampai saat ini hampir 1 tahun, kami merasa senang sekali karena tiap bulan atau tiap minggu itu selalu ada kunjungan dari pendamping atau dari bapak-bapak yang ada. Oke.
itu ya. Iya. Dan sudah berapa kali panen kelompok ini? Untuk panen ini sudah 4 kali. 4 kali ya. Dan hasilnya ada cukup untuk menambah pendapatan atau bagaimana hasil dari panenan? Iya, hasilnya bagus, tapi pemasarannya harganya menurun. Oh, menurun. Nah, itu tantangannya ya. Iya, tantangan Jadi dari kelompok. tapi produksi bagus. Iya, produksinya bagus. Oke, ini menjadi tantangan bagi kita sekalian untuk kedepannya ya. Jadi berapa kakak yang masuk dalam kelompok ini? Ini ada 20. 20 Iya. ya. Oke. Dan semua ini bercocok tanam di Demplot ini, tetapi juga di rumah masing-masing membuat tanaman sendiri. Iya, dari Caritas sebelum kami ada ini, kami tanam mau dapat bibit, itu dari Caritas bagi ini bibit, dan sesudah itu kami bagi untuk kelompok, tiap kelompok nanti sampai di anggota kelompok, sampai di rumah kita adakan kebun sayur masing-masing. Oke, ya, baik. Jadi ini Demplotnya di rumah masing-masing mereka mempraktekkan sendiri hasil dari pelatihan pendampingan Caritas di tempat ini. Ini Romo Maksi di desa mana, Romo Maksi? Ini di Desa Naimana. Desa Naimana. Kita berada di Desa Naimana. Di sini diberi pendampingan kelompok tani, terlebih untuk hortikultura yang ada. Kemudian juga ada sawah, ada padi yang juga saya tidak salah tadi ada panen. Ada panen. Kemudian juga ada MCK dan sumur ada. Itu berarti itu yang ada logo Caritas sana Ya. itu instalasi air itu dari Caritas Iya, dari ya? Caritas. Itu Oke. untuk irigasi tetes. Irigasi tetes. Ya. Jadi Yang di ada- sana ada instalasi air untuk Caritas. Ini ada pipa-pipa di bawah yang digunakan untuk irigasi tetes. Baik. Oke, terima kasih. Salam Caritas dari Atambua. Dalam kaitan dengan kegiatan penguatan Das Dagesime di 6 desa dari hulu sampai hilir, kita butuh beberapa data yang lebih detail dan dalam hal ini kalau kita boleh bilang lebih akurat. Oleh karena itu, kebutuhan akan adanya pemetaan dengan menggunakan GPS, citra satelit, itu Caritas menganggap itu sebagai hal yang harus. Pengamatan, kemudian hasil asesmen di lapangan bahwa untuk sebuah perencanaan yang lebih matang, Caritas perlu basis data yang lebih kuat. Sehingga kita dalam kegiatan terutama bersama dengan lembaga-lembaga lain yang nanti akan terlibat dalam proses penguatan Das Dagesime, seperti akan ada kerjasama dengan lembaga RAIN dari Bogor, kemudian lembaga YBTS dari Kupang untuk urusan pertanian, juga nantinya mungkin dengan Palang Merah Indonesia untuk pengembangan sistem peringatan dini kawasan. Kita butuh data-data yang berhubungan dengan mata air, kemudian penggunaan lahan, juga daerah-daerah yang terdampak bencana. Mengapa kita harus adakan pemetaan dan perlu data yang cukup? Karena itu akan berhubungan dengan perencanaan. Perencanaan pasti kita butuh data, dan data-data yang ada itu tidak hanya berkaitan dengan perencanaan di internal lembaga, tapi juga akan ada hubungan dengan advokasi ke lembaga-lembaga terkait lainnya. Bicara tentang bumi, itu bicara tentang umat manusia secara keseluruhan. Kita semua yang hidup ini mendiami bumi. Bumi ini kita tahu ada banyak yang ada di dalam bumi.
Ada laut, ada gunung, ada hutan, ada tumbuhan, ada batu, ada kayu, dan ada banyak hal ekosistem di dalamnya, baik yang hidup maupun yang mati. Kita jangan dulu bicara untuk memimpin orang-orang lain, tapi memimpin diri kita sendiri untuk melindungi bumi. Saya memang menaruh keprihatinan yang sangat besar terhadap seluruh lingkungan atau bumi, teristimewa di wilayah keuskupan yang wilayahnya juga persis sama dengan Kabupaten Sika, yang begitu gampang mengalami bencana. Bencana itu baik bencana alam tapi juga bencana buatan manusia, seperti kebakaran atau penebangan hutan di hulu mata air yang membuat itu ya alam lingkungan tempat di mana kita tinggal ini rusak.